jujur ya, saya menyentuh 1.000 subscribers itu di 1 tahun pertama. Waduh. Jalan 1 tahun baru nyentuh 1.000. Tuh perih. Tuh yang pengen jadi YouTuber perih. Wani perih pokoknya. Setahun 1.000 subscriber. Iya. Dan tetap lanjut. Tetap lanjut. Oke. Tanpa sponsor. Tuh panutan. Panutan. Iya, Wani Oke. perih. Disiarkan dari Nglinggo, Kulon Progo, Yogyakarta. Bersama saya Wiranagara, inilah Eger Pots. Tepuk tangan dong Pak, biar kelihatan. Dan di samping saya ada narasumber seorang petualang perempuan dari Indonesia. Silakan perkenalkan dulu. Iya, Mbaknya. perkenalan saya Uki. Biasa dikenal sebagai Uki Wardoyo. Betul, wah sangat singkat ya. Iya. Lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lagi kita akan tanya-tanya langsung. Siapa sih sebenarnya Mbak Uki Wardoyo ini? Yang sudah saya tahu nih bocorannya, saya kaget karena baru tahu nih bahwa ternyata Mbak Uki Wardoyo ini lulusan S1 UGM jurusan Ilmu Komputer dan S2-nya Sangar. National Taiwan University of Science Technology jurusan Manajemen Informatika. Itu bagaimana bisa ceritanya dari seorang sarjana manajemen informatika lalu menuju ke seorang petualang? Gimana itu? Jadi kalau itu sih untuk awalnya memang aku itu mencoba naik gunung ketika masih kuliah. Waktu itu KKN. Pas jadi, KKN. Iya, jadi aku itu KKN di daerahnya lereng Lawu. Okay. Nah, terus di situ ceritanya sama teman-teman KKN diajakin naik Gunung Lawu gitu. Nah, di situ saya baru pertama kali coba naik. Cuman emang waktu itu ya gagal lah istilahnya, gagal summit, namanya juga baru coba-coba ya kan. Nah, setelah itu fokus kuliah, lulus. Nah, dari situ orang tua nih nyuruh ambil sekolah. Sebenarnya kayak dikasih 3 pilihan. Pilih kuliah, kerja, atau nikah. Wow, berat kan? Pilihan yang ketiga Iya. Sekali ya. Iya. Terus? Dari yang 3 pilihan itu akhirnya aku pilih yang kuliah. Tapi dikasih syarat kalau mau kuliah harus beasiswa gitu. Nggak boleh dibiayain orang tua gitu. Ya udah aku terus akhirnya daftar apply untuk S2 dan dapat di Taiwan. Itu berangkatnya harus setahun kemudian, setahun dari aku lulus gitu. Ya udah terus dari setahun itu kan nganggur nih. Karena nganggur akhirnya aku aktif naik gunung. Aduh ntar disebut tahun tahu umurnya. Iya gak apa-apa. Ya pokoknya senior berarti. Enggak juga sih. Tua bangka. Waduh. Gitu. Terus berarti udah lama lah ya. Iya, ya di atas 5 tahun yang lalu lah pokoknya. Lama, ya. Nah, kemudian setelah saya lulus S2 balik sebenarnya. Itu berapa lama tuh S2 di sana? Oh, alhamdulillah 2 tahun. 2 tahun tepat. Ya. Karena kalau misalnya nggak tepat kan harus bayar sendiri gitu kan. Beasiswa hangus ya. Ya betul. Nah setelah saya pulang itu aku mencoba belok lah dari jalur yang biasa jadi anak idaman orang tua. Wow. Nah kalau anak idaman orang tua kan setelah lulus kerja, menikah dan melanjutkan hidup gitu. Aku kemudian mencoba yang lain lagi gitu. Jadi aku mencoba sebenarnya ingin apply S3 waktu itu. Ya, ingin melanjutkan kuliah gitu. Karena kebetulan orang tua saya juga PNS kan. Jadi pengen anak yang ya begitulah gitu pendidikan dan lain-lain. Nah, saya udah persiapan dan segala macam, udah memenuhi syarat. Ternyata saya masih bisa kayak ada spare waktu sekitar 2 tahun gitu. Nah dari spare waktu 2 tahun itu saya mencoba untuk bikin YouTube The Slacker Hiker. Gitu, membentuk tim. Berarti selama ini tuh kegiatan-kegiatan tuh karena ada jeda terus apa gitu. Iya, daripada gak ngapa-ngapain kan, daripada jadi beban orang tua. Ini bagus nih contoh waktu luang yang dimanfaatkan nih kayak gini nih. Keren deh waktu luangnya jadi Slacker Hiker itu. Nah terus awal mulanya tuh Slacker Hiker itu langsung penuh dengan rencana atau wes bablas gitu? Jadi gini, ketika waktu luang itu sebelum saya ada spare waktu untuk lanjut ke S3. Meskipun sebenarnya aku belum apply beasiswa, tapi saya sudah memenuhi beberapa syarat seperti IELTS dan lain-lain. Jadi kayak ada tes-tes bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya sudah memenuhi syarat di target universitas yang aku inginin kan, itu di Manchester ceritanya.
Di waktu luang itu aku ceritanya pengen naik gunung Merbabu via Swanting. Nah waktu itu kayak gunungnya jalurnya baru buka, baru diresmikan. Terus iseng nih, aku kan nggak punya gambaran sama sekali. Akhirnya research di YouTube, cari ada nggak yang pernah mendaki di sana. Aku pengen tahu jalurnya seperti apa. Dan setelah aku mencoba riset di YouTube, ternyata ya sorry to say tapi nggak banyak yang bikin dengan rapi gitu. Jadi aku kayak nggak terlalu tahu tentang jalurnya. Terus lebih ke fokus ke dirinya sendiri lah istilahnya. Betul. Capek nih apa gitu kayak halo guys yang gitu-gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita kepikiran ya udahlah karena ini tidak ada konten di YouTube yang memang detail atau memberi referensi pada penontonnya. Akhirnya aku dan beberapa temanku yang memang udah naik gunung bertahun-tahun sama aku membentuk tim gitu. Oh tim? Iya. Slacker Hiker itu dari awal memang udah tim? Tim, jadi timnya 5 orang. 5 orang, 5 orang gitu. Terus ya udah, dan di situ juga sebenarnya kan aku juga awalnya nggak pede sebenarnya untuk bicara depan kamera. Cuman tahun 2016 itu masih viral-viralnya banyaknya pendaki cantik. Oh iya betul. Nah jadi kayak banyak yang naik gunung cantik dengan DSLR dan lain-lain. Kan zaman segitu viral-viral banyak kan. Pose gitu. merem ya. Yoi. Pakai kain. Wah itu aku banget loh padahal. Wow. Nah akhirnya ketika aku ngomong sama temanku kayak aku kayaknya gak pede nih. Nah temanku ini bilang semua orang bisa foto depan kamera tapi tidak semua orang bisa berbicara depan kamera. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Kita membentuk tim itu dan akhirnya kita bikin YouTube The Slacker Hiker yang memang bertujuan edukasi dan informasi khususnya tentang jalur pendakian seperti itu. Berarti konten satu tuh itu ya, Merbabu via Swanting. Iya itu konten pertama. Konten pertama. Berarti sekarang udah berapa tahun atau? Iya udah berapa tahun dan udah berapa gunung bareng sama Slacker Hiker? 5 tahun. Wah. Dari 2016. 5 tahun ya siap. Kalau gunungnya jujur gak pernah ngitung sih kalau aku. Iya gak pernah ngitung. Tapi udah banyak ya? Banyak, beberapa luar Jawa udah juga. Oke, berarti memang suka banget sama kegiatan outdoor. Nah, ini ada satu lagi. Jadi setelah 2 tahun yang jeda 2 tahun Slacker Hiker. Oh 2 tahun yang jeda. Iya 2 tahun jeda kan seharusnya saya melanjutkan kuliah. Tetapi keblinger lagi ya kan. Jadi kayak ternyata lebih asik di YouTube gitu. Kita kayak fokus gitu kan. Terus kebetulan memang jadi rame gitu video YouTube-nya. Padahal kan kita juga dari awal nggak pernah kayak yang bener-bener kayak nge-push orang ayo like, comment, subscribe gitu. Tapi kita nggak pernah sama sekali Kita nggak pernah sama sekali nyebut itu di video. Karena memang kita seperti tes segmen, tes market lah istilahnya. Jadi kalau dibilang kalau memang orang butuh konten kita, orang memang benar-benar ingin melihat konten kita lagi, pasti dia akan subscribe dengan sendirinya. Betul. Begitu. Makanya kita tidak pernah mengejar hal-hal seperti itu gitu. Nah, ketika kita let it flow gitu, ternyata makin lama makin rame. Ya udah, fokus. Lanjut. Lepas S3-nya. Oke. Gitu. Manchester loh padahal. Wow. Nah, kan gunung kan nggak tahu nih, maksudnya nggak pernah ngitung banget. Sekarang gini aja deh, yang paling berkesan. Beberapa gunung yang membuat Uki Wardoyo terkesan gitu. Pengalamannya, apanya gitu. Kalau untuk kesan ya ini jawaban standar lah ya. Setiap gunung memiliki kesannya masing-masing. Oke, jawaban standar. Cuman mungkin ada kayak kesan yang terindah atau mungkin tercapai gitu. Atau horor. Horor pasti ada. Ada. Nah, kalau saya sendiri mungkin yang paling mungkin mau kesan paling nagih mungkin. Oh ya ini bagus ya, paling nagih. Kesan paling nagih sebenarnya Argopuro. Argopuro. Iya itu kan yang paling panjang kan. Iya panjang gitu. Itu paling nagih karena biasanya kan kalau di Argopuro tuh orang kalau atur perjalanan manajemen pendakian 4 hari. Nah kalau kita kemarin bisa 6 hari gitu. Oh nyantai dalam banget. Perjalanan gitu. Dan jalurnya juga landai. Jadi nagih aja gitu. Kayak pengen aja balik lagi ke sana seperti itu sih. Out of the box. Jarang loh ini nyebut Argopuro. Wow. Lumayan ya kaki-kaki ya. Lumayan. Underdeal dengkul itu. Wah aduh. Nah itu yang paling nagih nih. Kalau yang paling tak terlupakan. Yang kayak kalau nginget itu aduh gitu. Kayak penuh cerita tentang gunung. Tak terlupakan ya. Iya. Wah agak lama nih mikirnya. Yang paling aduh.
Mungkin sebenarnya kayak ada jalur-jalur yang nggak umum ya. Ini seru nih. Jalur-jalur yang nggak umum. Jadi aku pernah kayak suatu ketika nyoba jalur Sindoro, itu jalurnya via Katekan, jalurnya nggak umum. Itu benar-benar kayak pas naik ke sana itu kayak sekitar 3 bulan 4 bulan belum ada yang naik ke sana karena memang jalurnya nggak terlalu dikenal gitu kan. Waktu itu coba ke sana ya jalurnya bener-bener kayak kita terabas alas gitu rasanya. Tapi untungnya kan kita bawa GPS kan, jadi pasti aman gitu. Dan waktu itu nggak summit karena ada apa sih kalau waktu itu kan ada kasus yang arah belerang. Batuk ya, batuk. Kawahnya kan apa sih namanya asap sulfataranya itu kayak ke arah jalur kita gitu, dan kita juga udah diwanti-wanti sama pihak base camp nggak boleh summit kalau udah di atas jam 10. Namanya slacker hiker, orangnya males-males semua. Jadinya ya baru startnya kesiangan. Kayak gitu. Dan aku juga kalau disuruh ngulang nggak dulu deh gitu. Oke, Sindoro. Nah tadi kan kesinggung juga nih masalah horor. Ada yang paling horor sejauh ini? Horor ya? Ada sih. Pasti ada. Jadi yang kontak langsung ada. Oh iya? Iya, jadi kontak langsungnya gimana? Nongol atau gangguin atau masuk ke alam bawah sadar. Wah. Terus yang gangguin juga ada, kita dilemparin gitu-gitu ada pasti. Gunung apa? Ada. Kalau yang masuk ke alam bawah sadar. Jadi ada di situ tapi sendirian tuh. Paham kan? Jadi misalnya kita di tempat camp. Sebenarnya banyak orang. Tapi tiba-tiba saya sendiri. Itu ada 2. Yang satu di Jawa Tengah, yang satu di luar Jawa. Wow. Terus kalau yang dilemparin di Jawa Timur. Dilemparin maksudnya tenda gitu? Lagi duduk di depan tenda jam 2 pagi. Karena kan kalau aku ini kalau naik gunung jarang tidur cepet gitu kan. Sia-sia soalnya. Kalau tidur cepet bisa di rumah. Kalau di gunung kan harus dinikmatin kan. Itu kayak lagi nongkrong di depan, terus ya udah tiba-tiba kayak ada yang ngelemparin batu, ranting gitu-gitu sih. Itu ada. Wow. Ya. Suara gitu-gitu juga. Suara pernah suara bayi nangis. Yang kayak gitu-gitu ada. Sosok kayak kelihatan. Kalau yang lihat langsung secara jelas enggak sih, tapi biasanya samar gitu. Oke. Ya, kayak gitu ada. Aduh. Nah. Itu dicukupkan aja ya perkara horor ya. Yeah. Kita akan bahas lagi tentang Uki Wardoyo sebagai seorang pendaki dan slacker hikernya. Nah, di antara semua kegiatan pendakian kan banyak tuh, dari ngumpul bareng, ngomongin manajemen pendakian sampai puncak, foto-foto dan lain-lain. Mana sih yang paling bikin Uki tuh excited gitu? Aku paling excited dalam kegiatan pendakian gitu. Paling seneng di mananya? Aku sebenarnya paling seneng kalau di tempat camp sih. Oh, kalau udah sampai camp berarti. Iya. Karena kalau di tempat camp itu kayak bisa berkegiatan macam-macam gitu, bisa santai-santai, bisa leha-leha, menikmati pemandangan, bisa nongkrong gitu sih. Kalau aku lebih suka kegiatan di tempat camp, terus bisa masak-masak juga. Tapi bukan aku yang masak, ngomentarin orang masak kan paling enak tuh. Benar. Iya. Oh, berarti boleh dikatakan Uki ini seorang yang memang suka malas-malasan di campnya gitu ya? Iya, betul. Lebih suka memaksimalkan waktu bermalas-malasan di tempat camp. Iya. Nah, sekarang kan juga tren banget nih. Orang-orang pada ndaki, orang-orang pada ini gitu. Nah, menurut Uki ini gimana melihat anak-anak sekarang yang kayaknya hype banget nih? Jadi pendaki gitu. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang pendakian gunung kan kalau dulu memang kayak minat khusus ya. Betul. Ya kan, hanya orang-orang yang memiliki pendidikan betul. Dan juga yang bisa mengajak temennya yang belum berpengalaman gitu kan, hanya orang-orang yang istilahnya berpendidikan tentang alam gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini memang lebih ke arah lifestyle kan. Jadi kayak semua orang itu ngelihat temennya, naik gunung pengen nih, backgroundnya bagus, studionya keren gitu kan. Nah, dan di saat ini itu kayak memang sering kita dengar ya itu istilah naik gunung demi konten gitu. Banyak banget kan itu pasti kita dengerin, dia mah naik gunung cuma mau foto-foto kan, pasti kan kita dengar seperti itu.
Dan sebenarnya nggak ada yang salah gitu loh. Oke. Kalau dia naik gunung terus dia foto, dia bikin video, salahnya di mana gitu kan? Sebenarnya nggak ada gitu loh. Orang habit itu sebenarnya udah ada dari dulu, cuman kan istilahnya bukan konten. Betul. Istilahnya dokumentasi, mungkin yang dulu pakai two-style atau yang dulu cuman pakai kamera pocket gitu kan. Namanya orang jalan-jalan mengabadikan kan nggak salah gitu loh. Tapi kenapa kok sekarang ini selalu disebut apa-apa demi konten gitu. Iya kan, padahal kan nggak harus kayak gitu gitu loh. Sebenarnya kan dan gini, memang untuk saat ini juga banyak yang mungkin kurang tahu ya, mungkin kurang mendalami tentang pendakian atau mungkin kurang berpengalaman di situ kan. Nah, makanya untuk mengakali hal itu, untuk mengatasi hal itu, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ketika di gunung, terciptalah The Slacker Hiker itu. Oh iya. Memang tujuannya dari awal edukasi ya? Iya, edukasi dan informasi, dan memang jujur saya mempersiapkan itu untuk generasi Z gitu, Gen Z. Oh, gitu. Emang untuk era hari ini ya? Iya gitu. Jadi memang ketika saya nih, jujur ya, saya menyentuh 1.000 subscribers itu di 1 tahun pertama. Waduh. Jalan 1 tahun baru nyentuh 1.000. Tuh perih. Yang pengen jadi YouTuber perih. Wani perih pokoknya. Setahun 1.000 subscriber. Iya. Dan tetap lanjut. Tanpa sponsor. Tuh panutan. Iya, wani perih. Ya, tapi di situ banyak juga teman-temanku yang kok kamu bikin naiknya subscribernya dikit dan lain-lain gitu. Aku bilang, tenang, tunggu 3-5 tahun lagi. Ini aku mempersiapkan buat generasi yang masih SMA dan yang masih SMP. Aku bilang gitu. Okay. Dan kemudian ya sekarang lah 5 tahun kemudian. Betulan ya? Ya. Jadi sebuah tontonan ya? Ini intinya tuh YouTube itu adalah tentang timing sebenarnya. Ih seru, momentum ya. Gokil. Nah yang pernah Uki lihat deh, kan pasti ya pernah kan mendaki bareng sama anak-anak generasi sekarang. Yang menurut Uki tuh perilaku hari ini yang kayak ya ampun gak gitu. Apa dari pendaki hari ini? Ada sih yang wani perih gitu ada. Yang suka lucu sih adalah ketika aku melihat satu rombongan, kemudian mungkin yang jalannya cepet nih. Oke. Dia paling depan. Terus jalan paling depan tergesa-gesa, habis itu berhenti. Nah temennya kan pada di belakang nih. Nah pasti teriak gini, cepet nih, aku nunggunya udah lama. Ngomongnya kayak gitu. Masa gitu aja 1 jam. Nah kayak gitu. Jadi kayak overheard aja sih. Jadi aku kayak ngapa sih kok sok cepet gitu loh. Maksudnya kayak gak usah lah kayak gitu. Ya udah kalau kamu cepet gak apa-apa, jalan aja. Tapi tidak usah sambil merendahkan temennya gitu. Itu termasuk yang lucu aja sih. Terus kadang juga suka ini salip-salipan gitu kan. Jadi ada satu sih kayak lucu. Maksudnya ini sering terjadi. Jadi misal timku naik nih, ya kita nggak bilang fisik kita bagus-bagus amat, cuman semua tim kita tuh olahraga, jadi kita semua ada kardio lari gitu. Seru. Ada, maksudnya kita pasti ada latihan gitu kan. Jadi kita kalau jalan tuh sebenarnya nggak cepet-cepet banget, tapi kita beritme gitu, jalan, jarang banget berhenti di tengah jalur gitu nggak, kita jalan. Nah dengan ritme seperti itu dibandingkan ritme orang yang jalan cepet tapi terus berhenti, kan lama-lama pasti akan kesusul. Nah biasanya ada satu rombongan di depan, terus kita jalan tek gitu, dia nggak mau kesusul, buru-buru jalan. Oh gitu, ada? Ada. Oh saya belum pernah tuh nemu yang gitu. Banyak, lucu itu. Nanti dia udah jalan cepet-cepet nih karena nggak mau disalip sama tim kita kan, jalan lagi tek, tiba-tiba udah kesusul, jalan lagi gitu. Wah capek banget itu dong. Ya mereka yang capek kan. Iya maksudnya mereka capek kan mereka banget. Ngejar karena gak mau disalip. Mungkin gak tahu ya entah. Gengsi. Ya mau bilang gitu ntar dibilang misoginis ya kan. Aku gak mau kan ya gitu. Allah. Nah gak aman. Ya kayak gitu. Jadi yang lucu kayak gitu ntar tiba-tiba nanti pasti biasanya di pos 4, pos 5. Mereka udah kelewatan karena udah habis napasnya gitu. Tapi kan pasti ketemu dong nanti di camp. Ya pasti ketemu. Kan, pasti. Canggung dong kayak iki mbak yang tadi gitu. Ya paling kan dibatin-batin tok paling monggo mas gitu. Tetap stay positive vibes gitu. Siap. Nah sekarang kesan Uki nih terhadap hari ini kan banyak tuh yang dikit-dikit menimbulkan keramaian di gunung ada. Terus ada juga yang kayak misalkan ramai sendiri gitu. Terus aku juga pernah tuh yang kayak biasanya kan kalau di camp kita masak, ya udah kita bagi-bagi sama yang lain gitu. Saya pernah kayak ya gitu, saya masak rombonganku nawarin ke camp lain, gak mau. Gak mau? Iya.
wah nggak usah mas kami udah. Ya kan makan biasanya aja. harusnya kan mau yang Iya. gini-gini gitu. Nah pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitulah? Yang kayak makan hati Di campnya kan si Uki kan senang banget di camp gitu. Nah pengalaman-pengalaman di camp nih. Yang gitu. Apa ya? Ntar mikir dulu ya. Apa ya? Pengalaman di camp yang bikin makan hati. Sebagai Mungkin pembelajaran bareng kan. Sebagai pembelajaran ya. Mungkin kalau aku sih sukanya kan aku kok soalnya gini. Aku kalau di tempat camp itu meskipun aku seneng yang santai-santai dan lain-lain. Aku tuh suka positioning gitu. Jadi kayak aku cari posisi yang menjauh dari kerumunan lah. Pokoknya aku biasanya kalau sampai tempat camp tuh aku vision ya apa sih? Kayak ngeliat dulu nih. Oh ini pasti potensi orang bakal ngecamp di sini. Oh seperti iya ini itu. seru nih, ini bagus. Berarti aku akan mencari tempat posisi yang jauh gitu, yang tidak di tempat yang mainstream lah istilahnya. Okay. Nah, aku pasti biasanya cari itu. Tapi aku juga riset lagi, jangan sampai aku sampai di semak-semak tapi ternyata tempat aku camp itu banyak tisu seperti itu kan pasti itu berarti jalur buat buang air kan kayak gitu. Makanya aku sebenarnya jarang sih dan kebetulan karena memang mungkin ansos apa gimana ya. Oh iya. Ya gitu. Jadi pasti menjauh, jadi jarang yang kalau ada yang nyapa sih kita sapa balik gitu. Itu boleh diceritain gak sih alat yang dipakai sama slacker hiker tuh apa aja dan persiapannya gimana? Terutama manajemen baterai, memori. Nah ini bisa buat para YouTuber boleh nih kasih tips-tips.